Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Nuril Ilmi. NIM saya T2019-1016. Di sini saya akan menerangkan tentang mobilitas sosial. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang pendidikan dan mobilitas sosial. Pada dasarnya, pendidikan itu hanya salah satu standar saja dari tiga jenis pendidikan yang tersedia, yakni pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non formal. Tawarnya dua dari jenis terakhir lebih bisa diandalkan. Pada pendidikan formal, dunia pekerjaan lebih mempercayai kepemilikan ijazah, tanda lulus seseorang untuk naik jabatan dan naik status. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kemudian mereka lebih mempercayai dengan kemampuan atau skill individu yang bersifat praktis daripada harus menghormati kepemilikan ijazah yang kadang tidak sesuai dengan kompetensi yang memegang syarat tanda lulus itu. Inilah yang akhirnya memberikan peluang bagi tumbuhnya pendidikan non formal yang lebih bisa memberikan keterampilan praktis pragamis bagi kebutuhan dunia kerja yang tentunya berpengaruh pada pencapaian status seseorang. Dalam perspektif lain, dari sisi intelektualis, memang orang-orang berpendidikan lebih tinggi derajat sosialnya dalam masyarakat. Biasanya ini lebih terfokus pada jenjang-jenjang hasil keluaran pendidikan formal. Makin tinggi sekolahnya, makin tinggi tingkat penguasaan ilmunya, sehingga dipandang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat. Secara umum, peran pendidikan dalam mobilitas sosial memberikan kesamaan dasar dan mengurangi perbedaan atau golongan tinggi dan golongan rendah. Meskipun terdapat mobilitas sosial, namun kenyataannya secara sektoral masih banyak pula bagi golongan rendah tetap dianggap rendah, namun kedudukan golongan rendah tidak bersifat statis, tetapi dapat terus bergerak maju apabila mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dari deskripsi di atas dapat diambil pemahaman bahwa pendidikan dipercaya menjadi salah satu faktor yang akan mempercepat terjadinya mobilitas sosial. Fungsi pendidikan sebagai sebuah proses penyelesaian untuk menempatkan orang pada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahlian. Pendidikan menjadi sinkron dengan tujuan mobilitas sosial karena di dalam mobilitas sosial yang terpenting adalah kemampuan dan keahlian seseorang. Pendidikan hanya akan menempatkan seseorang sesuai dengan potensi dan keahlian yang ia miliki, dan karenanya seseorang anak buruh misalnya mungkin saja memegang jabatan penting di sebuah perusahaan sekiranya ia memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai. Akan tetapi, pendidikan dapat mempercepat proses mobilitas sosial dalam sebuah masyarakat. Tentulah harus ada prasyarat yang memadai. Prasyarat pertama adalah adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan itu sendiri. Kesempatan yang sama itu tidaklah semata tercantum dalam aspek legal atau hukum belaka, melainkan diwujudkan sebagai sebuah tindakan yang dimaksud dengan affirmative action, yaitu segala tindakan yang bertujuan membantu kelompok-kelompok yang minoritas secara ekonomi, ras, agama, gender, atau kelompok penyandang cacat agar mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, kesehatan, dan pendidikan. Prasyarat kedua agar pendidikan dapat mempercepat mobilitas sosial adalah meratanya mutu pendidikan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan, antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Yang kedua, saya akan menerangkan konsep dan teori mobilitas sosial. Yang pertama, lapisan masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi golongan-golongan masyarakat. Antara golongan satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan tingkat yang membentuk lapisan golongan atau lapisan sosial. Akibat dari lapisan tersebut jadi stratifikasi sosial. Terdapat dua sifat dalam lapisan tersebut, yakni bersifat ketat maupun terbuka. Masyarakat yang menganut perlapisan
pelapisan sosial secara ketat tidak memungkinkan adanya kemudahan kenaikan tingkat bagi para warganya. Sebaliknya, dalam masyarakat yang menganut pelapisan sosial terbuka, warga dapat naik dan turun dari tingkat satu ke tingkat lainnya. Ada 3 metode dalam menentukan stratifikasi sosial menurut Nasution, yaitu yang pertama metode objektif. Dalam metode ini, penentuan stratifikasi sosial dilakukan dengan penilaian objektif. Penilaian tersebut meliputi jumlah pendapatan, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Yang kedua, metode subjektif. Dalam metode ini, stratifikasi sosial ditentukan berdasarkan pandangan anggota masyarakat menilai dirinya. Yang ketiga, metode reputasi. Dalam metode ini, stratifikasi sosial ditentukan menurut bagaimana anggota masyarakat menempatkan masing-masing dalam stratifikasi masyarakat ini. Banyak ahli menurut Wamer menggunakan 6 klasifikasi dengan membagi tiap kelas ke dalam lapisan atas dan bawah, yakni upper class, lower upper class, upper middle class, lower middle class, upper lower class, lower class. Yang kedua, kesadaran kelas. Kesadaran kelas adalah pengenalan terhadap situasi dan tanggung jawab kelas seseorang. Menurut teori, seseorang tidak memiliki diri di luar kelas sosialnya. Diri seseorang adalah nuraninya, yaitu emosi, pikiran, rasa sakit, derita, maupun kecenderungannya. Dan semua itu dibatasi dalam kelasnya. Bagi Weber, kelas sosial terdiri dari semua orang yang memiliki kesempatan hidup yang sama dalam bidang ekonomi. Jika bisa berbicara tentang kelas, sejumlah orang sama-sama memiliki komponen tertentu yang merupakan sumber dalam kesempatan hidup mereka. Sejauh komponen ini secara eksklusif tercermin dalam kepentingan ekonomi. Hal ini terjadi dalam kondisi komoditas atau pasar tenaga kerja. Masyarakat yang seimbang dibentuk oleh hubungan 4 kategori, yaitu kategori pertama ilmuwan, dokter, dan penyair. Kategori kedua serdadu, polisi, dan prajurit. Kategori ketiga perajin. Kategori keempat petani. Yang ketiga, kelas sosial dan persamaan. Hak istimewa kelas sosial akan mengalami perubahan jika kelas sosial rendah menentang dan mengubah hak istimewa tersebut. Perbedaan hak adalah konsekuensi struktur sosial yang tidak dapat dihindar. Pada dasarnya, keadilan sosial dapat saja diwujudkan dalam masyarakat. Investasi dalam pendidikan akan dapat melenyapkan selama kaum miskin diberi kemungkinan untuk mengenyam sekolah. Yang keempat, mobilitas sosial. Mobilitas adalah gerakan perpindahan dari kelas sosial dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lainnya. Masyarakat dengan sistem stratifikasi tersebut memiliki tingkat mobilitas yang tinggi dibanding masyarakat dengan sistem stratifikasi yang rendah. Mobilitas dapat berlangsung dua arah, yaitu ada orang yang berhasil status yang lebih tinggi dan ada pula orang yang mengalami kegagalan. Yang diperhatikan dalam mobilitas sosial adalah tingkat keterbukaan masyarakat secara ekstrim. Masyarakat tersebut adalah masyarakat di mana hubungan antar pekerjaan seseorang tidak bergantung kepada pekerjaan orang tuanya. Sedangkan masyarakat tertutup adalah masyarakat di mana status seseorang sudah menjadi bawaan sejak lahir yang diturunkan dari orang tuanya. Mobilitas sosial, baik kenaikan maupun penurunan status sosial seseorang, sama-sama memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Misalnya rasa ketegangan, ketidakpuasan, sikap angkuh dan sombong, rasa khawatir, dan dapat memperlemah solidaritas kelompok. Yang kelima, determinasi mobilitas sosial.
Zaman dulu, status tinggi seseorang ditentukan oleh faktor keturunan dan berlangsung seumur hidup. Namun kini kesempatan untuk berkompetisi meraih status kerja atas sangat terbuka. Dalam masyarakat kapitalisis, yang lebih dihargai pada diri seseorang adalah prestasi, kecakapan, keahlian, dan struktur sosial. Dalam masyarakat terdapat saluran mobilitas sosial antara lain organisasi pemerintah, lembaga keagamaan, ekonomi, dan pendidikan. Yang keenam, pendidikan sebagai saluran mobilitas. Terdapat 3 jenis pendidikan yang tersedia, yakni pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pada pendidikan formal, dunia pekerjaan mempercayai pemilik ijazah untuk mendapat naik status. Namun seiring perkembangan, mereka lebih mempercayai kemampuan atau skill. Dalam perspektif lain, makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin tinggi tingkat penguasaan ilmunya, sehingga dipandang memiliki status yang tinggi dalam masyarakat. Yang ketujuh, peningkatan taraf hidup melalui pendidikan. Pendidikan dapat menaikkan taraf hidup seseorang, karena dengan modal pendidikan tinggi seseorang dapat berubah lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaliknya, perkembangan ekonomi juga dapat membantu proses pendidikan karena dengan meningkatkan ekonomi, maka biaya pendidikan akan dapat dipikul. Signifikasi antara pendidikan dan sosial ekonomi menurut Clark dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin tinggi pula tingkat penghasilannya. Semakin besar pendapat hasil ketika mulai bekerja, akan mendapat hasil maksimal pada usia maksimal juga. 8. Munculnya masyarakat lapisan atas pada negara berkembang. Belakangan ini, kepemimpinan negara berkembang menjadi sebuah konflik yang mendalam antara masyarakat lapisan atas yang bersaing. Dalam hal ini, para pemimpin tradisional berusaha mempertahankan apa yang hendak diperas dari mereka, dari generasi muda yang berpendidikan berat. Pendidikan yang lebih tinggi bukanlah syarat mutlak bagi orang-orang yang mencapai kesempatan menjadi lapisan atas, karena tidak semua orang yang terdidik dapat menjadi anggota elit di negaranya sendiri. Mereka juga dituntut memiliki syarat berharga lainnya seperti kekayaan, kekerabatan, atau keterampilan profesional. Walaupun demikian, tingkat pendidikan yang tinggi dapat mengantarkan seseorang ke arah jenjang lapisan atas di negara berkembang. 9. Pendidikan dan karier. Seseorang dapat mencapai karier melalui 2 jalur pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan formal. Makin tinggi pendidikan formal seseorang, akan semakin tinggi kemungkinan status sosial dan perannya di masyarakat. Yang kedua, sistem magang. Magang kerja dapat mengantarkan seseorang menguasai kompetensi kerja, sehingga seseorang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Selain pendidikan formal yang berjenjang dan magang, seseorang dapat mencapai status karier dengan latihan. Yang ketiga, saya akan menerangkan tentang sekolah dan mobilitas sosial. Ada sebuah hipotesis bahwa makin bertambah tinggi tingkat sekolah, makin besar kemungkinan mobilitas sosial bagi anak-anak golongan rendah dan menengah. Hipotesis ini tidak selalu benar apabila pemahaman tentang pendidikan yang dimaksud hanya sampai pada pendidikan tingkat menengah. Jadi, walaupun wajib belajar ditingkatkan sampai SMA, masih menjadi pertanyaan apakah mobilitas sosial dengan sendirinya akan meningkat. Pada zaman dahulu, orang yang dapat menyelesaikan pendidikan pada HIC, yaitu SD pada zaman Belanda, mempunyai harapan untuk menjadi pegawai dan mendapatkan kedudukan sosial yang terhormat. Apalagi seseorang dapat menyelesaikan pendidikannya di Mulo atau perguruan tinggi, maka semakin besarlah kesempatan untuk
mendapatkan kedudukan yang lebih baik. Kini pendidikan SD, SMP, bahkan SMU hampir tidak ada pengaruhnya dalam mobilitas sosial. Apalagi apabila kewajiban belajar di tingkat SMU, maka ijazah SMU tidak akan ada artinya lagi dalam mencari kedudukan yang lebih tinggi. Paling-paling lulusan SMA atau SMK kalau melamar pekerjaan hanya diterima untuk formasi karyawan, cleaning service atau jenis-jenis pekerjaan di level bawah pada suatu perusahaan. Namun SMA atau SMK yang ingin menjadi guru jelas tidak bisa, karena syarat menjadi guru harus menjadi sarjana S1. Bahkan kini lulusan perguruan tinggi sudah bertambah sulit dalam mobilitas sosial secara vertikal, yaitu untuk memperoleh kedudukan yang lebih baik karena kompetensi untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dengan berbekal ijazah perguruan tinggi semakin melimpah. Oleh karenanya persaingan pun semakin ketat. Ledakan lulusan S1 sangat akan semakin melimpah. Mereka semakin sulit bersaing di dunia kerja. Akibatnya banyak lulusan S1 yang menganggur. Kini persaingan diperebutkan lulusan S2. Untuk masa yang akan datang, persaingan akan terjadi pada lulusan S3. Yang keempat, saya akan menerangkan tentang konsekuensi dan dampak mobilitas sosial. Yang pertama, konsekuensi mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan perpindahan suatu kelompok orang dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial yang lain, baik yang sederajat maupun tidak sederajat. Mobilitas sosial mengandung pengertian tentang perubahan atau proses yang terjadi dalam masyarakat. Jika perubahan itu diikuti dengan penyesuaian terhadap kondisi baru, individu yang mengalami perubahan tidak menghadapi masalah. Namun apabila penyesuaian terhadap kondisi baru tersebut tidak dapat berlangsung, akan timbul persoalan sebagai konsekuensi adanya perubahan. Konsekuensi itu berupa proses sosial yang disosiatif. Misalnya konflik sebagai konsekuensi mobilitas. Dari mobilitas sosial dapat berupa konflik antar kelas, antar sosial, atau antar generasi. Yang kedua, dampak mobilitas sosial. Dampak positif. 1. Mendorong seseorang untuk lebih maju. 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Yang berikutnya, dampak negatif. Yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, gangguan psikologis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.